Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan presentasikan hasil diskusi dari makalah kami. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Adi Kurniawan. Di sini saya sebagai pembaca materi pertama tentang pengertian kesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah ketidakmampuan seseorang dalam memahami atau menelaah mata pelajaran dengan sempurna, sehingga apa yang diinginkan tidak sesuai dengan kenyataan. Hal ini tentu saja menyebabkan gagal atau kurang berhasil dalam pelajaran tertentu. Kesulitan belajar di dalam ilmu psikologi disebabkan karena adanya gangguan neurologis. Gangguan ini pada intinya menyebabkan seorang anak susah dalam memahami mata pelajaran tertentu. Kesulitan belajar juga tidak hanya dalam mata pelajaran saja, tetapi ada juga masalah lain dalam kesulitan belajar yang dialami oleh seorang siswa. Contohnya pada masa pandemi ini, seorang siswa kesulitan dalam mengikuti pelajaran secara daring atau online. Disebabkan karena beberapa masalah seperti tidak mempunyai smartphone, jaringan internet kurang mendukung, dan keterbatasannya kuota. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestari Ainun Saputri. Saya dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi makalah kami yang berjudul kesulitan belajar. Adapun ciri-ciri kesulitan belajar, yang pertama yaitu menunjukkan hasil belajar yang rendah. Terus yang kedua, hasil yang dicapai tidak seimbang dengan apa yang dilakukannya ataupun usaha yang dia lakukan. Terus yang ketiga, lambat dalam melakukan tugas-tugas ataupun kegiatan belajar lainnya. Yang keempat, menunjukkan sikap yang kurang wajar, seperti acuh tak acuh, menentang, dan sebagainya. Terus yang kelima, menunjukkan tingkah laku yang berlainan seperti membolos, datang terlambat, dan sebagainya juga. Yang keenam yaitu menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar seperti pemurung, pemarah, dan sebagainya. Itulah ciri-ciri seseorang atau siswa yang kesulitan belajar. Semoga dapat dipahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gina Serana Putriana akan membacakan materi poin C. Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang kesulitan dalam belajar. Ketika kesulitan belajar terjadi, tentu hambatan hadir dalam kegiatan mata pelajaran hingga berakibat hasil belajarnya rendah. Kegiatan belajar sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berhubungan satu sama lain, yaitu faktor-faktor internal. Faktor internal yang mempengaruhi kegiatan belajar dapat diuraikan dalam dua aspek berikut. Satu, aspek psikologis, yaitu kondisi umum jasmani dan ketegangan otot yang menandai tingkat kebugaran organ tubuh dan sendi-sendinya dapat mempengaruhi semangat dalam mengikuti pelajaran. Dua, aspek psikologis. Selain aspek psikologis juga dapat mempengaruhi kuantitas dan kualitas perolehan pembelajaran siswa, seperti kecerdasan, bakat, minat, dan potensi. Dua, faktor eksternal. Faktor eksternal mempengaruhi kegiatan belajar, diantaranya lingkungan sosial sekolah seperti para guru, para staf administrasi, dan teman-teman sekelas dapat mempengaruhi semangat belajar siswa. Para guru yang selalu menunjukkan sikap dan perilaku yang simpatik dan memperhatikan suri tauladan yang baik sangat memberikan semangat yang pas dalam belajar, misalnya rajin membaca dan rajin berdiskusi, dapat menjadi penyemangat bagi siswa dalam belajar. Selanjutnya, yang termasuk masyarakat dan juga teman-teman sepermainan di sekitar siswa itu tinggal. Selain itu juga faktor eksternal yang mempengaruhi kegiatan belajar adalah gedung sekolah, letaknya rumah tempat tinggal, keluarga, alat-alat belajar, dan keadaan cuaca yang digunakan siswa. Di dalam faktor internal,
disebabkan karena adanya beberapa faktor seperti jasmani, psikologis, dan juga faktor kelemahan menjadi seseorang merasa kesulitan dalam pembelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggriani Orwala dengan NIM 2020A1H033. D. Cara mengatasi masalah kesulitan belajar. Salah satu teknik mengidentifikasi kesulitan belajar siswa adalah menganalisis hasil belajar siswa. Untuk menafsirkan data hasil belajar itu dapat dilakukan dengan cara mengatasi kesulitan dalam belajar. Cara mengatasinya adalah sebagai berikut. Cara mengatasi kesulitan belajar ialah menandai siswa yang diperkirakan mengalami kesulitan belajar, baik yang sifatnya umum maupun sifatnya lebih khusus. Teknik yang dapat ditempuh bermacam-macam, diantaranya adalah 1. Meneliti nilai ujian yang tercantum dalam rekor akademik, kemudian dibandingkan dengan kriteria tingkat penguasaan minimal kompetensi yang tuntut dalam kurung PIP atau dengan membandingkan dengan nilai rata-rata kelas dalam kurung PAN. 2. Menganalisa hasil ujian yang telah dilakukan dengan terlebih dahulu seorang melihat tipe kesalahan yang dibuat oleh para siswa. 3. Observasi pada saat siswa dalam proses belajar mengajar. 4. Melaksanakan sosiometri untuk melihat hubungan sosial psikologis yang terdapat pada para siswa. 5. Menetapkan status siswa. 6. Memperkirakan sebab terjadinya karakter belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.